Oke pemirsa konon katanya sekarang saya sudah berada di depan makam Buyut Prabu Siliwangi. Sekarang saya mau lihat ke dalam. Bentuknya kayak semacam pendopo ya. Di sana ada jalan lagi pemirsa. Banyak pepohonan juga. Oke, saya akan mendekat ke makam Prabu Siliwanginya ya pemirsa. Oke pemirsa konon katanya sekarang saya sudah berada di depan makam keramat Prabu Siliwangi. Seperti yang pemirsa lihat di sini, didominasi warna merah. Nah, ini makomnya pemirsa. Ini kalau dilihat dari dalam sih kayak musola ya pemirsa, ada sajadah buat sholat, makomnya dikelilingi sama semacam kelambu merah gitu. Suasananya di sini adem, hampir sama kayak di luar. Di dalam makomnya juga ada benda-benda buat pusaka dan ada sajen juga. Sepertinya banyak juga peziarah yang berkunjung ke sini. Konon dulu tempat ini dijadikan tempat peristirahatan para raja-raja yang bukan hanya Prabu Siliwangi. Pemirsa konon katanya saya sekarang berada di objek wisata Prabu Siliwangi, yang juga adalah petilasan dari Prabu Siliwangi tersebut. Di depan sini, sebelum naik ke atas, di depan sini ada danau pemirsa, dan petilasannya sendiri ada di atas sana. Oke, kita masuk ke dalamnya pemirsa. Kalau pemirsa lihat di sini, jalan-jalannya masih tanah ya, cuma tangga-tangganya aja pakai semen sama batu. Depan situ ada danau kecil ini mungkin seperti bendungan ya, yang nantinya akan mengalir ke danau yang di bawah tadi. Di sini udaranya sangat sejuk ya, karena selain ini berada di ketinggian dan pohon-pohonnya pun juga rimbun. Oke, kita coba naik ke atas ya pemirsa. Di sini di bagian atas ini jalurnya udah ada yang semen, tapi kanan kirinya tetap langsung tanah sama banyak pohon. Banyak suara-suara serangga di sini pemirsa. Nah, di sana ada kolam ikannya. Kelihatan nggak? Tapi justru karena banyak suara serangga sama pohon-pohon yang rindang kayak gini yang bikin suasana di sini makin tentram. Seperti jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Oke pemirsa konon katanya sekarang saya sudah berada di depan makam Buyut Prabu Siliwangi. Sekarang saya mau lihat ke dalam. Bentuknya kayak semacam pendopo ya. Di sana ada jalan lagi pemirsa. Banyak pepohonan juga. Oke, saya akan mendekat ke makam Prabu Siliwanginya ya pemirsa. Oke pemirsa konon katanya sekarang saya sudah berada di depan makam keramat Prabu Siliwangi. Seperti yang pemirsa lihat di sini, didominasi warna merah. Nah, ini makomnya pemirsa. Ini kalau dilihat dari dalam sih kayak musola ya pemirsa, ada sajadah buat sholat, makomnya dikelilingi sama semacam kelambu merah gitu. Suasananya di sini adem, hampir sama kayak di luar. Di dalam makomnya juga ada benda-benda buat pusaka dan ada sajen juga.
Sepertinya banyak juga peziarah yang berkunjung ke sini. Konon dulu tempat ini dijadikan tempat peristirahatan para raja-raja yang bukan hanya Prabu Siliwangi. Oke pemirsa, kita sekarang keluar. Oh iya, untuk pemirsa bila ingin berkunjung, di bagian ini diharuskan lepas alas kaki agar di bagian dalam tetap terjaga kebersihannya. Setelah tim konon katanya menelusuri beberapa bagian dari petilasan Prabu Siliwangi Majalengka, dari mulai bagian depan dan akhirnya berlanjut ke lokasi makam. Bagaimanakah eksplorasi kelanjutan tim konon katanya di bagian kolam yang terdapat ikan dewa tersebut? Oke pemirsa, konon katanya saya sekarang berada di depan kolam ikan. Di sini juga ada ikan yang dinamakan ikan dewa pemirsa. Cuma sekarang ini ikannya sudah tidak terlalu banyak menurut penjaga di sini. Lantas, seperti apa sih sejarah dari petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka? Dan seperti apa juga ya mitos-mitosnya? Saksikan hanya di Konon Katanya. Setelah tim konon katanya menjalani eksplorasi di petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka, akhirnya disimpulkan bahwa kondisi dari tempat wisata yang juga sebagai tempat petilasan Prabu Siliwangi memang masih terjaga dengan baik. Banyaknya pepohonan yang tinggi menjulang serta danau besar yang tepat berada di depan petilasan tersebut memang seolah menjadi tempat yang cocok jika dulunya merupakan tempat bagi Prabu Siliwangi menjalani ritual seperti salah satunya bertapa. Menapaki tangga demi tangga untuk melihat lebih jelas seperti apa kondisi dari makam Prabu Siliwangi, tim pun bergegas menuju sebuah makom yang konon katanya peninggalan dari Prabu Siliwangi. Saat memasuki ruangan, kondisi ruangan makom memang tampak sepi, di mana tidak adanya para pengunjung yang sedang berziarah. Petilasan Prabu Siliwangi memang terlihat bersih, di mana lantainya dipenuhi dengan karpet yang didominasi warna merah serta korden warna merah tua yang mengelilingi petilasan Prabu Siliwangi. Dan setelah beberapa saat mengeksplorasi petilasan Prabu Siliwangi Majalengka, akhirnya tim konon katanya pun mengakhiri eksplorasinya dan melangkahkan kakinya untuk keluar dari petilasan yang juga menjadi tempat wisata itu.